Kita beralih ke informasi terkait dengan kontroversi putusan bebas Ronald Tanur, terdakwa penganiaya kekasih hingga tewas. Pada Senin pagi, aksi protes digelar di depan Pengadilan Negeri Surabaya mengecam putusan majelis hakim yang membebaskan terdakwa. Karangan bunga berisi protes pun terus membanjiri gedung pengadilan. Ya, sementara itu keluarga mendiang Dini Sera Afrianti mengadukan vonis bebas terdakwa kepada Komisi Yudisial serta Komisi 3 DPR. Di sisi lain, Kejaksaan Agung menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima salinan putusan hakim. Karangan bunga membanjiri halaman depan Pengadilan Negeri Surabaya Senin pagi. Menyusul vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Edward Tanur. Seluruh karangan bunga berisikan protes terhadap putusan Ketua Majelis Hakim Eri Damani. Karangan bunga ini mulai berdatangan di halaman Pengadilan Negeri Surabaya sejak Jumat 26 Juli. Karangan bunga itu pun menjadi tontonan warga yang melintas. Mereka mengaku heran prihatin dengan vonis bebas yang dijatuhkan hakim. Saat bersamaan, sejumlah unjuk rasa digelar mengecam putusan yang diambil Hakim Eri Damani dan dua hakim lainnya, Nakul dan Heru Hanifian. Masa menilai putusan majelis hakim menciderai rasa keadilan korban mendiang Dini Sera Afrianti. Saya juga masuk akal lah, kan membunuh itu kan. Paling nggak kan kalau pidana dilihat dari perbuatannya, gitu. Membunuh orang kan perbuatannya. Kok bisa bebas? Kan gitu aja. Dengan adanya karangan bunga ini sebagai kritikan dari masyarakat yang merasa putusan itu dirasa tidak adil. Humas Pengadilan Negeri Surabaya Alex Madan mengatakan, sampai Senin siang, belum ada permintaan resmi untuk memeriksa 3 hakim yang menyidangkan kasus Ronald Tanur. Ia menegaskan, Pengadilan Negeri Surabaya tidak bisa mengintervensi atau mengomentari putusan. Sementara itu, ayah kandung mendiang Dini, Ujang, mendatangi gedung Komisi Yudisial di Jakarta Pusat Senin pagi, ditemani oleh kuasa hukum dan adik Dini, Alfika Risma. Ketiganya mendatangi ruang informasi Komisi Yudisial untuk mencari keadilan atas vonis bebas terdakwa dugaan kasus pembunuhan Dini Sera, yakni Gregorius Ronald Tanur. Ujang mengaku kecewa dengan vonis Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Ia menilai vonis bebas terhadap Ronald Tanur tak masuk akal. Jaksa sebelumnya menuntut Ronald dihukum 12 tahun penjara dan membayar restitusi ke ahli waris sebesar 263,6 juta subsidi 6 bulan penjara. Bapak kecewa lah, walaupun Bapak orang bodoh, apalagi orang pintar ya. Bapak juga orang bodoh, tidak masuk akal gitu. Dengan keputusan 12 tahun, datang-datang tiba-tiba ada informasi dari Pak Dimas, lagi pengajian 100 harinya almarhum, ibunya almarhum itu, ada informasi katanya divonis bebas. Gimana perasaan Bapak? Kecewa lah gitu. Kejadian tragis yang menimpa mendiang Dini dan putusan bebas bagi terdakwa Ronald Tanur jadi sorotan publik, tak terkecuali para wakil rakyat di DPR. Senin siang, Komisi 3 DPR mengundang Ujang dan adik mendiang Dini serta kuasa hukum keluarga. Kepada keluarga, Komisi 3 menegaskan akan mengajukan kasasi sekaligus meminta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memeriksa para majelis hakim di sidang putusan terdakwa Ronald Tanur. Sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hamdi Siregar mengutip, putusan Majelis Hakim PN Surabaya itu sangat tidak beralasan. Hakim seharusnya mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan selain bukti kamera pengawas serta rangkaian peristiwa sebelum korban meninggal dunia. Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 6 Oktober 2023. Saat itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pas Maroike menyebut, usai memukuli korban dengan botol minuman keras, tersangka lantas melindas korban dengan mobil pada Rabu malam 5 Oktober 2023. Tim forensik menemukan korban mengalami luka memar di anggota tubuh dan dalam dan patah tulang rusuk. Kejanggalan penyidikan kasus ini mencuat dan jadi perhatian publik
Nah, polisi justru menjerat tersangka dengan pasal penganiayaan dan kelalaian yang menyebabkan kematian. Hingga saat ini, jaksa penuntut umum masih menunggu salinan putusan hakim. Jaksa akan mempelajari putusan selama 14 hari sebelum mengajukan kasasi. Tim Liputan CNN Indonesia.